bakal enak kalau memang mau main metode healer ya. Karena itu yang kita lihat dari kemarin ketika Incendio main, mereka selalu paketannya masuk di pick kedua ketiga atau pick 1 dan juga 2. Blue dan Harit. Oke, berarti balik lagi kesempatan Estes-nya akan terbuka dengan adanya Glue. Sebenarnya Kari bisa aja ya memberikan serangan-serangannya, tapi dengan adanya Harit ini juga salah satu hero yang harus diwaspadai. Dan Incendio Supremacy, rank pertama dari Unique Heroes, 30 hero yang mereka udah bawa. Ya, karena cukup mengejutkan ya. Mereka bawain banyak metode, terutama di game kedua dan juga di game yang ketiga. Estes sudah mulai ada di Shadow Pick. Estes Martis, pilihan bagus untuk instant burst down di early game. Bahkan masuk ke late game-nya tadi, bahkan Kenzie-nya kita melihat di game yang pertama. Martisnya dia sebenarnya masih punya potensi untuk melakukan teamfight, acak-acak lini belakang. Tapi Benedetta. Benedetta dan juga Estes. Kembali lagi dengan gameplay healing yang akan dibawa oleh Incendio Supremacy. Berarti Falcon juga harus mengeluarkan nih strategi mereka yang mungkin udah disiapkan juga seperti kata Bang Oji tadi untuk menghadapi ketika Incendio bisa ngebawa strategi healer. Ya, sekarang siapa yang bisa nangkap Benedettanya? Kajanya di ban. Di game pertama ada Kaja untuk mengantisipasi Benedetta melakukan split push. Memang ada Franco dengan suppress-nya. Tapi apa cukup? Dan yang kedua, masuk ke second ban phase ini banyak pilihan yang harus di-ban oleh tim Falcon. Main range, oke. Granger. Main range, Granger, Jungler. Nah, susahnya nanti di second ban phase ini Barats ada. Barats Estes, Martis Estes, Fredrin Estes. Semua bakal sustain. Pusing sekali pala BRB untuk ngedraft kali ini dari tim Falcon ya. Kan dia membutuhkan burst, tapi single, instant pick off. Oh, mereka bisa Lunox. sustain. Mereka bisa Lunox sih kalau mau. Justin ya? Boleh. Kalau mereka mau Lunox boleh, Bang. Mereka bisa Lunox, tapi kemungkinan besar di ban gak sih? Untuk biar ya udah tankku bakal sustain aja di depan, gak apa-apa, gak ada masalah. Kalau dia mau Lunox, aturan tadi dia pick di 3 menurut aku ya. Tuh, Lunoxnya di ban. Mereka yang nge-ban Mereka yang dari nge-ban. Falcon. Menarik. Ada hero tebal lain kah? Untuk ini biar glue-nya juga survive. Jangan sampai, ini menurut aku malah mendingan dia ngelepas Lunox ya dibandingkan dia ngelepas Lilia. Ini tim fight-nya makin lebih kuat untuk Incendio Supremacy. Ya. Harit itu nginjek satu buah Angry Glue. letusan Angry Gloom. dari Lilia. Lumpuh Jack bisa. Masalahnya ketika Harit ngeburst Kari, ada Estes di sana. Jawabannya untuk pick off-nya 1 lawan 1. Ya, Lunox kan jawabannya. Lunox Di-ban. jawabannya, tapi di-ban sama dia sendiri. Yang mungkin mereka tetap ingin memanfaatkan if di dalam kubu mereka. Ya, dari ini di ban. Gak ada Yves, gak ada hero area juga untuk artillery mage-nya. Atau bahkan ini bisa di reverse psychology. Gimana tuh Di jadinya? mana Lilianya akan di tangan dari Falcon untuk Bisa. sustain team fight, mengamankan Harit, Bisa. mengamankan Possible gimana? sih. Karena itu counternya seorang Estes juga. Betul. Antara lo mainin Lilia sama Atlas, atau mungkin Lilia dengan satu hero nomor lagi. Tergantung tim fight seperti apa yang akan ada. Ya, Karena Rosa kalau nge-ban Lilia, sekarang Rosa juga akan bingung. Oke, gua akan pakai apa? Tapi kalau Iya, Lilianya nggak di di-ban, defense semua. akan ada di seberang. Seberang udah kehabisan hero high ground defensif untuk lawan Justin. Atlas yang di Berarti ketika kalian ambil Lilia, sebelah misalnya, kiri ngambil apa nggak, lagi ya? berarti nggak bisa di follow up. Natalia nih, kalau udah di ujung seperti ini, aturan dia nge-ban Natalia. keluarkan yang terbaik ya. Ini keluarkan yang terbaik. Benar. Ini udah keluarkan yang terbaik. Kalau Ada misalnya Natalia udah masih seperti ada ini. kan, tapi susahnya Natalia karena jungler yang dipakai sama Incendio biasanya kan yang tebal-tebal nih. Natalia nggak bakal bisa langsung nge-one hit shot, tapi itu dia Lilia untuk tim fight besar. Angry Gloom-nya, efek slow-nya masih bakal terasa juga, tapi Rosa Kagura. Burst damage ya. Ini bakal dibawa kali ini oleh seorang Rosa. Menghindari Naomi kalau pakai Natalia. Ya. Dan bagusnya dari Kagura di game sekarang, dia bisa nge-burst down 3 hero. Harit bisa kena, Granger Betul. apalagi. Dan bahkan dari Lilianya kalau nggak sadar, tiba-tiba ada Kagura di sampingnya, itu bisa di-burst down juga. Ini sih saran aku ya, pakailah Fredrin. Pakailah Fredrin sebagai junglernya. Ini untuk diinvasi jungle-nya kuat. Kalau ada Natalianya bisa di-town balik. Barats gak sih? Barat ya tergantung gameplaynya. Tapi sih lebih... Leomord lebih ngeri lagi. Oh berarti kalau ada Natalia langsung di-all-in aja. Wih, Langsung kudanya gitu ya. terbang. Dan dengan adanya Kagura dia nambahin pool hero unik mereka loh. Jadi 31 hero sekarang. Tapi aku suka sih adanya Kagura ya ini. Iya. Ini cukup underrated sebenarnya sebagai match mid laner karena dia memang butuh item, tapi dia Lolita. bisa kabur. Ada flee yang bisa dipakai oleh Kagura.
Ini Lolita juga pilihan yang cukup menarik sih, dimana teamfight kan bakal dibawa juga ya sebenarnya Betul. sama teman-teman dari Incendio. Jadi bisa mencegah lah dengan hanya 16 yang dimiliki oleh seorang Lolita nantinya. Ya, counter setup gak sih kalau main Counter Lolita setup, berarti? yap. Karena secara draftnya misalnya ada Guardian Bulwark juga yang dipakai Iya. sama Lolita. Ini bisa ditabrak dengan Phantom Steel. Hmm, Belum lagi kan ada Kagura ya. betul. Jadi Kaguranya ini nanti jadi pegang peranan penting. Tapi Kagura butuh item. Nah ini nih, beda dengan Kagura yang dulu yang sekarang butuh item. Item dependent juga dia. Aku ngeliat draftnya bener-bener bagus dari kedua belah pihak. Aku suka Incendio sih tadi. Aku juga suka Incendio. Ini berat banget sih untuk tim dari Myanmar akan melawan Turki karena ini dia the match point untuk the Falcon Esport. Apakah mereka mampu tetap mengudara di M4 atau bahkan sang cahaya dari Kapadokia kali ini akan menenggelamkan seorang Falcon di ufuk Turki. Aduh, itu cuma 5 match hari ini. Oke, 5 game doang, bukan 5 match. Oke, kita bakal langsung masuk ke dalam Land of Dawn, kembali lagi melihat permainan seperti apa yang akan dipersembahkan oleh kedua tim di game yang benar-benar penting banget untuk Incendio maupun untuk teman-teman dari tim Falcon. Dengan dimulainya positioning pastinya Apex 47 yang akan berbahaya dan tentunya Rosa, Kagura yang akan bermain kali ini tapi ternyata udah langsung di pressure first blood. Bayi The Phoenix berhasil diamankan oleh tim Falcon. First blood yang didapatkan oleh tim Falcon kali ini sangat cukup mahal karena mid laner yang mereka dapatkan. Tapi meskipun begitu, ingat yang mereka dapatkan Kagura memang tidak memiliki power di early game. Betul. Hero late game di sini udah ada 2, Sunshine dan juga Rosa. Meskipun begitu, ini adalah waktu untuk Alien dan juga TNZ diberikan waktunya, sementara waktu. Iya, karena ada Benedetta ya. Ya. Hero yang cukup jarang terlihat tadi mungkin hanya di game yang pertama. Tapi kali ini sudah bisa dimainkan kembali. Jadi split push. Dan kali ini kita lihat bagaimana dia serang TNC mencoba untuk melarikan dirinya terlebih dahulu dengan berbela dipanggil, tapi TNC tetap harus hilang juga kembali ke rumahnya. 2 pemain sudah hilang di awal-awal. Di early game ini bukan menjadi hal yang baik untuk Incendio. Bukan hal yang baik karena memang tidak memiliki early power yang cukup kuat untuk menabrak pergerakan dari Falcon. Itu adalah salah satu kerugian yang dimiliki dari tim Incendio Supremacy. Tapi mostly rata-rata game yang akan bermain di M4 ini mereka di atas menit 10. Ya. Rata-rata ya. Kita pukul mundur rata-rata, mungkin ada game cepat, game lama. Dan itu adalah waktu Incendio Supremacy bersinar. Yang harusnya Falcon sekarang tahu akan hal itu, mereka press abis-abisan kalau bisa perfect turtle sama perfect lord. Iya, apalagi dari awal kan, dimana Granger di awal dengan Rhapsody-nya dia punya damage yang cukup besar. Rhapsody. Ya, kan apalagi Indahnya bernuansa. peluru ke-6-nya tuh yang sakit tuh, yang critical. Wah. Dan ini di itemnya Bung. Ya, dari itemnya juga Furious Hammer langsung di-secure oleh Ken. Jadi memang pengen main agresif dari awal. Sedangkan dari Kari sendiri masih dengan Swift Crossbow, item standar lah ya. Dengan double marksman, dengan satu marksman di mana marksman di gold lane-nya digantikan dengan mage. Ini berarti mereka juga masih punya area-area besar nanti, AOE dari mage-nya. Oh, di follow up dengan satu buah tembakan berhasil dihindari. Harta Tata Detsonata dari Ken belum berhasil menumbangkan pergerakan dari seorang Rosa di area tengah. Cintanya tidak diterima. Aduh, sayang sekali ya, satu tembakannya kali ini ditolak mentah-mentah dengan pergerakan yang cukup lincah dari seorang Rosa. Belajar dari kesalahan juga gimana caranya tadi dia di menit-menit awal udah harus ditumbangkan. Tapi kalau kita bergeser ke sisi lainnya nih, Apex 47 kayaknya bakal coba untuk nempelin karena seorang Sunshine ngemaksimalin dulu potensi dari seorang Kari, karena kita tahu sendiri Kari juga yang tadinya hero late game kali ini udah bergeser ke area mid game, tapi tetap butuh yang namanya itemization. Ya, Calamity Reaper untuk Zip X dan dari Talon-nya, emblemnya kalau dilihat secara dari kedua jungler ya, sama-sama main Killing Spree. Oke, mencoba ditunggangi tapi ada satu penampilan Blaze yang berhasil dari seorang Alien. Alex Van der Blow mencoba untuk menyelamatkan pergerakan dari seorang TNC, tapi mereka terlalu offside dan Alien ditumbangkan. 2 poin kill yang mahal di arah top lane atas tim Incendio Supremacy. Mencoba untuk melakukan all in. Sunshine darahnya kembali penuh dan bahkan Sipon kali ini yang harus mundur. Itu dia counter dari Harit. Kalau untuk di 1-by-1, mungkin Karinya bakal tumbang. Tapi Pasti. kalau ada follow up damage dari seorang Estes,
langsung membuat Zipax, wow, harus mundur kayaknya. Tak kuat abang menahan damage yang diberikan. Tapi tetap besar banget loh damage dari seorang Zipex ini udah terlihat ketika dari seorang Sunshine-nya bahkan harus merefill darahnya berkali-kali. Dan untuk saat ini Turtle udah mulai hadir by UBS Gold pastinya. Yang akan coba untuk diambil entah itu dari tim Falcon ataupun Incendio karena kedua tim tersebut udah mulai berkumpul di area yang sama. Falcon mencoba untuk mendapatkan satu buat Turtle di depan sana dengan keunggulan 2.800 gold yang telah mereka miliki. Incendio Supremacy, TNZ mencoba untuk membuka vision. Belum ada kuda, pemanggilan dan menuju ke arah depan, tidak ada full damage, tapi Retribution diamankan oleh tim dari Falcon. Still Lord from Rosa, surprise attack, dibalikan kembali, dapetin satu poin kill, tapi ini bukan menjadi masalah untuk para pemain tim Falcon. Naomi, masalah utamanya akan menjadi satu poin atas seorang TNZ, mendapatkan poin atas tim Falcon untuk pertama kalinya. Wow, unexpected move lagi-lagi dari seorang Rosa yang berhasil on point mendapatkan ke arah Turtle-nya. Membuat Ken pasti cukup terpukul mundur kali ini, harus lebih bersabar lagi dan mencari pertukaran seperti apa. Meskipun memang Falcon lagi ada di atas angin ya, dengan 2000 perbedaan goldnya. The Lord Slayer yang berhasil mendapatkan 14 Lord di M4 World Championship dengan peringkat rank yang pertama. Bahkan dengan adanya tim yang berada di upper bracket, mereka bisa dilewati oleh seorang TNZ begitu saja. TNZ seorang diri, tak ada menemani, harus coba di cancel dan bahkan Flicker tidak berhasil mendapatkan TNZ dan memilih untuk kabur dengan kudanya. One last hit, memilih untuk mundur. Dan di sisi sebaliknya lihat TNZ kaburnya nggak mundur ke belakang. Sadar nggak kalian dia kaburnya kemana? Ke Estes. Yes, pinter banget. Tolong refill dulu bang. Oke, dan kalau kita lihat juga dari segi itemization-nya nih udah mulai ada beberapa item yang terbentuk pastinya dengan Hunter Strike yang dimiliki oleh TNZ. Ya, dan PR-nya sekarang dari tim Falcon, mereka harus bisa nangkep sebenarnya ya Apex-nya ini ada di mana. Karena dari tadi sustain banget, ketika ada pemain yang dipaksakan untuk pulang, ini mereka tidak balik ke base. Mereka tetap bakal di-heal oleh Apex dan TNZ bahkan gak ada recall sama sekali. Efisien waktu yang diamankan sama mereka. Benar, jadi secara XP-nya memang dia bisa di-pressure dari full HP-nya, tapi tidak dari bagaimana progres dia untuk melakukan farmingan di dalam jungle dia sendiri. Oke, sedangkan dari seorang Harit akan mencoba menuju ke arah bulu terlebih dahulu. Feather of Haven. Kali ini akan coba didapatkan, tapi di hadapan pemain lihat betapa penempelnya Shansen dengan Apex 47. Lagi dan lagi kudanya dari seorang TNZ yang mencoba mendapatkan seorang Naomi. Membalas kembali keadaan dan bahkan Nominal Blast-nya tidak berhasil mendapatkan apapun. Dan lihat Apex 47 save the day. Mencoba untuk menyelamatkan TNZ. Dan bukan itu masalah utamanya. Alex Overflow Flow mencoba untuk menutup pergerakan dari tim Falcon. Yellow Place harus mundur dan tidak dikasih kesempatan untuk melakukan satu buah tunggangan ke player tim Incendio Supremacy. Iya, ini fight yang benar-benar keras banget ya. Karena kita tahu sendiri dari Falcon juga nggak semudah itu buat ditumbangkan. Meskipun udah ada refill HP yang dilakukan oleh seorang Apex 47 dengan ultimate-nya, itu masih belum cukup untuk Incendio karena resource yang dikeluarkan juga begitu banyak dari kedua tim. Turtle bakal jadi target berikutnya sejauh ini dengan kehadiran 5 pemain dari masing-masing tim. Hanya ada satu pemain yang recall aja, yaitu seorang Justin yang mungkin akan berefek nantinya ketika Incendio mau memberikan satu inisiasi pasti. Dan sejauh ini Yellow Flash yang akan memberikan gangguan di area terdepannya. Ya, dengan pergerakan dari Lord-nya, Turtle-nya juga yang sekarang ya, semua source skill ini harus ready dulu kalau memang mereka mau komit untuk dapetin Turtle. Oh, dan sejauh ini kali kita melihat juga bagaimana 3 pemain dari Falcon dipukul mundur, tapi Naomi masih berhasil mendapatkan pemain penting dari Incendio, yaitu Apex 47 dan Turtle slain by UBS Gold diamankan oleh tim Falcon. Turtle slain by UBS Gold, Falcon 3000 gold difference berhasil membuat perbandingan yang cukup jauh. Dan kali ini agak cukup berbeda gameplay yang dimiliki dari tim Falcon. Nabrak terus, gak dikasih nafas sama sekali dari early game. Bahkan lihat Purple Lane dari seorang Ken akan coba didapatkan. Dan Alien bakal coba dapetin satu. Dan, bentar. Apakah berhasil? Apa tuh? Berhasil. Dia dapetin Purple Buff. Oh, iya. Dari Ken berhasil mendapatkan Purple Buff karena Purple Buff dia bermuncul. Dan itemnya silahkan Om Wawan. Ya, yang aku suka sebenarnya adanya Necklace of Durance ya, yang dipakai oleh Justin. Karena kita jarang sebenarnya melihat adanya NOD yang disematkan oleh mates. Rata-rata ini datangnya dari badan si tanker-tankernya semuanya, Dominus Ice misalnya dari Lolita. Tapi dengan kehadiran dari Estes, ini mau gak mau memang harus ada juga damage mates dari belakang. Oke, instant point kill TNZ. Yellow Flash ke belakang coba untuk menyelamatkan diri. Apex 47 dan TNZ kali ini masih bisa selamat. Dan Alien, can't you do it? Ternyata nggak bisa menyelamatkan dirinya, terlalu besar damage yang diberikan oleh tim Falcon Esports.
Dapatkan Alien ditukar dengan Naomi, tidak worth it sama sekali dengan under condition yang dimiliki oleh tim Incendios Supremacy. Nah ya ini benar-benar mereka harus mengubah lagi dan lebih sabar mungkin ya dengan potensial yang dimiliki oleh Incendio menunggu Sunshine-nya ketika bisa memberikan damage burst yang begitu besar. Dan untuk tim Falcon sendiri, planning yang mereka bawa sejauh ini sangat berhasil sih dengan laning yang dikuasai oleh Zipex di bagian bottom lane dan juga bagaimana dari seorang Ken-nya bisa memberikan damage yang maksimal seperti saat sekarang ketika berhadapan dengan seorang TNC berbial di Belgium, tapi satu last hit connect dari seorang Ken menuju TNC menghilangkan jungler bagi teman-teman Incendios Supremacy. Mencoba one by one situation mengadu mekanik dengan adanya ketertinggalan gold hingga 5.000. Wow, apakah kamu bercanda? Itu bukan keputusan yang baik anak muda. Ya, aku suka pendekatan di Falcon ya, dimana mungkin di game kedua, game ketiga mereka kalah. Karena kenapa? Mereka nggak punya hero jarak jauh dengan damage. Tapi sekarang melihat komposisi dari Incendio, oke mereka suka pakai fighter, ada healnya di belakang, ini bakal sangat sustain sekali. Untuk langsung head to head dengan hero tersebut bakal sulit. Jadi makanya dipergunakanlah Granger sekarang. Hero yang bisa, kalau memang positioningnya bagus, dia bakal free hit di belakang. Oke, tapi latar distribution tetap ditamatkan oleh seorang TNC. Purple buff udah menuju seorang Zipex untuk bisa ngedive in ke arah backline dan itemnya serang ngomong awal. Yes, dari itemnya juga Zipex-nya sih, karena ini udah mau hampir masuk ke mid late game ya. Concentrated Feather of Heaven dengan juga ada Calamity Reaper. Ini bisa ke antara Holy Crystal atau Divine Glaive. Jadi bakal sangat sakit sekali untuk Synchro Vision-nya. Oh, TNC bakal coba dipaksa, tidak bisa di follow up sama sekali. Di arah depan sana, terlalu fokus, terlalu pede apapun yang dilakukan oleh seorang TNC. Nampaknya bukan hal yang baik. Sedangkan tim Falcon dari bottom lane bakal coba untuk nge-dive in menuju ke arah seorang Apex yang telah menggunakan Purify Gaming-nya. Tapi best turret dipecahkan di menit yang ke-11 bukan hal yang baik. Dipaksakan belum menjadi waktu yang maksimal untuk seorang Kari mendapatkan item yang dimiliki. Sunshine, gak bisa bersinar. Nampaknya kali ini di game yang ketiga menjadi satu buah sunrise. Cukup dihalangi ya cahaya dari seorang Sunshine di game kali ini dengan banyaknya awan, dengan banyaknya Falcon juga yang mencoba untuk memberikan pressure mereka sedari awal. Dan kalau kita lihat ya dari hasil sejauh ini mereka udah bisa dapetin satu base turret di bagian bottom lane. Dan juga ketika mereka untuk mau coba ini tuh bisa banget dengan perbedaan gold sampai ke arah 8.000 gold ranger Pak. Monster telah dikeluarkan. Tadi aku kira mereka ingin all in, tapi ternyata mereka coba untuk menggeretak menuju ke arah mid lane ya, untuk mendapatkan satu buah turret di arah tengah dari tim Incendios Supremacy. Iya, tapi itu TNC, what happened? Apa yang terjadi sama TNC? Dari 4 game yang sudah terjadi, semua kalkulasi yang dia miliki ini paling di luar akal dari segi kalkulasi dan juga menurut aku ini TNC paling overconfident. Karena semakin dia mungkin terlalu pede karena adanya Estes kali ya. Permainannya nggak dikalkulasi dengan baik dan tepat. Dan lihat, Alien di depan sana malah terperangkap mendapatkan satu buah turret tambahan para pemain dari game Falcon Esports. Fokus untuk mendapatkan damage yang telah diterima dan ini bukan hal yang baik. Incendio, malah aku bisa bilang TNC udah nggak bisa buka lagi. Alien sekarang waktunya untuk membuka. Ya, mungkin apa yang berbeda dari kemarin, misal Leomord kemarin dengan yang sekarang ya. Kalau Leomord yang sekarang ini lawannya ini range. Jadi dia ditarik. Estesnya, Diketing. Ya, Estesnya akhirnya nggak bisa ikut di belakangnya. Jadi harus tunggu dia ke belakang lagi, dash ke belakang baru bisa di-heal. Dan dari itemization-nya juga Clock of Destiny, Genius One ini untuk Kagura ya, berarti untuk Rosa. Jadi duelnya lawan Ice Queen One, terus ada Enchanted Talisman, ada Magic Shoes, ada NOD juga. Ini berat sekali buat Rosa, apalagi dari Gold Gate-nya. Dan kali ini kita melihat bagaimana dari seorang Alien bakal coba untuk melarikan dirinya terlebih dahulu. Yellow Flash memberikan stunning out juga di area terdepan dan ini bakal jadi satu bahaya besar sih karena sebentar lagi minion wave-nya akan segera masuk, tapi nampaknya Falcon akan menuju ke area Lord-nya terlebih dahulu yang berarti membuka kesempatan yang lebih besar juga untuk para pemain Falcon mendapatkan kemenangan di game kali ini dan tidak semudah itu karena Incendio akan memberikan sedikit kontes Ranger Bas. Oke, TNC terperangkap. Terlihat posisinya, Lord berhasil terreset. Apakah mereka akan coba all in? Permainan tim Falcon, goal difference, Alistar on the ball, Petrify Gaming dan damage yang terlalu besar membuat seorang Alien hilang begitu saja di depan sana. Bahkan para pemain dari tim Falcon Esports, lihat Justin dipukul seorang dan solo pick off from Justin. TNC hilang, Falcon Esports ingin terbang lebih tinggi di game yang keempat.
Dan bahkan ini akan menjadi satu buah kemenangan untuk tim Falcon dengan 10.000 gold difference. Dan gold yang mereka miliki bersama dengan Lord Sunshine harus dipulangkan. Dan para pemain dari tim Falcon memastapkan dan masih terbang mengudara di M4 World Championship. Game kelima Israel kali ini Falcon menolak untuk pulang terlebih dahulu. Karena wow ini perlawanan yang benar-benar luar biasa juga dari tim Falcon. Mereka ngebaca permainan, mereka membuktikan kalau mereka udah melakukan persiapan loh untuk menghadapi meta healer yang dibawa oleh para pemain dari Incendios Supremacy.